segera muncul. Ya, pemirsa, saya akan membacakan laporan dari masyarakat yang masuk ke lapor polisi mengenai kasus kriminal yang terjadi. Yang pertama, kita sampaikan informasi orang hilang. Ini mohon bantuannya apabila menemukan siswa dengan ciri-ciri nama Zidna. Ini sekolah di SDN Jati Makmur 05 Bekasi, kelas 6B, usia 12 tahun. Dan terakhir ini memakai baju sekolah warna ungu dan kerudung ungu. Dan terakhir terlihat jam 5 sore di sekitaran musola Jati Kramat, atau maksud kami Kramat Jati. Dan apabila ditemukan, mohon untuk menghubungi orang tuanya di nomor 0856 7101 666. Baik, kita ke berikutnya pemirsa. Ini laporan dari masyarakat @Rianto 87, lapor Pak Polisi di Jalan Dago, Bandung. Ini sering segerombolan anak muda melakukan penodongan terhadap warga yang melintas pada malam hari dan sudah sangat meresahkan dan mohon patrolinya, Pak. Berikutnya ini dari @Nikolvianus 88, lapor Pak Polisi di Jalan Raya Ciberem, Jawa Barat. Ini rawan jambret dan juga begal kendaraan bermotor. Mohon untuk patrolinya, Pak. Dan itu bisa beberapa keluhan dari masyarakat ini terkait dengan meresahkan masyarakat. Kita mohon ini lapor polisi masyarakat ini mengenai kasus kriminal yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, dan Anda juga bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara dan menghubungi kami melalui alamat yang tertera di layar televisi Anda. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang selebgram diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum dokter di rumah sakit ternama di Malang, Jawa Timur. Meski telah mengantongi kronologisnya, namun polisi masih menunggu laporan korban. Seorang selebgram asal kota Bandung berinisial Ki diduga menjadi korban pencabulan oleh oknum dokter di salah satu rumah sakit kota Malang, Jawa Timur. Polisi pun langsung menyelidiki kasus dugaan pencabulan. Korban diminta untuk segera melapor ke polisi. Ini kami dari Polresta Malang Kota, khususnya unit PPA Satreskrim Polres Malang Kota, masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenaran tentang berita viral tersebut. Dan saat ini masih dilakukan penyelidikan siapa korban yang menjadi adanya dugaan kasus pelecehan seksual. Korban dugaan pencabulan oleh oknum dokter berencana segera melapor polisi. Namun melalui kuasa hukumnya, korban mengaku butuh waktu sebelum berani untuk melaporkan peristiwa yang dialami pada tahun 2022. Akan melaporkan si oknum dokter ini secara pidana Undang-Undang PPKS. Oke, yang jelas kerugian secara mental ya, kerugian imaterial ya yang jelas ya. Karena ini kejadian tahun 2022. Tahun 2022 sampai sekarang udah 3 tahun. Bayangkan bagaimana rasanya, bagaimana trauma yang dihadapi korban selama 3 tahun ini memendam karena takut untuk speak up. Yang pada akhirnya hari ini korban speak up, kemarin ya korban speak up mengeluarkan unek-uneknya. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana keresahan yang dialami korban selama ini, 3 tahun ini. Sebelumnya dalam unggahan selebgram, Q mengaku diminta menanggalkan pakaiannya selama proses pemeriksaan detak jantung. Tak hanya itu, korban juga mengaku oknum dokter dengan sengaja diduga menyentuh area sensitif korban. Pelaku pun berusaha merekam menggunakan ponsel. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu dokter spesialis kandungan yang videonya viral lantaran melecehkan seorang pasiennya di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka atas laporan seorang wanita yang mengaku dilecehkan di kamar kos pelaku. Dokter spesialis kandungan berinisial MSF ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual seorang pasiennya. Kendati demikian, penetapan tersangka ini bukan kasus pelecehan seksual yang videonya tengah viral saat ini. Polisi menyebut penetapan tersangka atas laporan seorang wanita berusia 24 tahun yang mengaku dilecehkan di rumah orang tuanya serta di kamar kos tersangka. Korban pun akhirnya melapor pada 15 April lalu.
korban, ya selesai korban melaksanakan pemeriksaan, kemudian akan pergi kembali ke rumahnya karena pada saat datang itu yang bersangkutan ke rumah korban itu menggunakan ojek online. Kemudian tersangka ini akan pulang dan meminta untuk diantarkan ke kos-kosan si tersangka ini. Ya. Kemudian sesampai di kos-kosan, korban hendak membayar jasa suntik vaksin donor secara tunai, tetapi tersangka menolak dan alasan malu ada yang melihat dan meminta membayar di dalam kamar kos. Nah, ketika di dalam kamar kos ini tersangka secara paksa meraba-raba bagian tertentu dan bagian tertentu lainnya dalam baju sehingga kuat melakukan perlawanan. Sementara itu terkait dugaan pelecehan seksual yang videonya tengah viral, polisi menyebut korban hingga kini belum membuat laporan resmi. Jawab yang terkait BB flash disk ya, itu BB flash disk itu adalah kopi dari decoder CCTV yang sempat viral dan isinya adalah yang viral itu tadi, yang sempat menjadi viral di media sosial. Decoder dan peralatan sudah kita amankan, kemudian kita juga copy untuk keaslian untuk mencari apakah video tersebut identik dengan apa yang viral selama ini. Kemudian tentu isinya itu terkait yang viral antara korban dan pelaku, yang dimana salah satu korban sampai saat ini kami masih komunikasikan secara intens dan kami menghimbau untuk beliau dapat membuat laporan secara tertulis kepolisian agar proses permasalahan dan proses penyidikan bisa tuntas. Sebelumnya, video dugaan pencabulan yang dilakukan dokter kandungan MSF terhadap pasiennya di sebuah klinik di Garut beredar di media sosial. Aksi dugaan pencabulan terekam dari kamera CCTV ruangan. Bisa seorang oknum ustaz yang bertugas sebagai kepala kamar di salah satu pondok pesantren di Tulung Agung ditangkap polisi. Oknum ustaz tersebut diduga telah mencabuli 7 santri yang masih di bawah umur. Kepolisian Resor Tulung Agung, Jawa Timur menangkap AI, laki-laki 26 tahun asal Sumatera Selatan, yang bertugas sebagai kepala kamar di salah satu pondok pesantren yang berada di wilayah Tulung Agung. Pelaku menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tulung Agung atas kasus dugaan pencabulan terhadap santri anak-anak. Sampai saat ini terdapat 7 korban yang telah melapor ke polisi. Para korban berjenis kelamin laki-laki dan masih di bawah umur. Kasus dugaan pencabulan terungkap ketika para santri sedang libur dan menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orang tua masing-masing. Menurut polisi, pelaku melakukan tindak asusilanya di malam hari saat korban sedang tidur. Jadi dia modus operandinya malam-malam, dia saat santri itu tidur, kemudian dia memaksa para santri itu untuk dilakukan tindakan tersebut, gitu ya. Ada pengancaman apa enggak? Ada pengancaman terhadap para santri tersebut, gitu kan. Jadi santri ada yang banyak yang ketakutan, kemudian terpaksa, kemudian juga ada yang kemudian mengalami tekanan psikis yang begitu besar sehingga ini kemudian menyampaikan kepada orang tuanya dan orang tua inilah yang kemudian menyampaikan kepada kami. Kapolres menambahkan aksi cabul tersangka dilakukan dalam kurun waktu antara Maret 2024 hingga Maret 2025. Berdasarkan pengakuan tersangka, aksi cabulnya dilakukan terhadap 12 santri, namun 5 anak mengelak. Polisi tidak menutup kemungkinan korban bertambah karena pelaku masih diperiksa. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga terekam CCTV saat mencuri uang 38 juta rupiah milik pedagang daging sapi di Kota Palangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pelaku berhasil ditangkap polisi dan mengaku nekat mencuri karena kebutuhan ekonomi. Informasi ini sekaligus mengakhiri lapor polisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan pemirsa, cuplikan program dan berita iNews dapat Anda saksikan juga di YouTube @official iNews. Saya Togi Sinaga, lapor polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa. Inilah video CCTV merekam detik seorang ibu rumah tangga bernama Yuli mencuri segebok uang di dalam kantong plastik milik pedagang daging sapi di Pasar Pembangunan Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Aksi nekat pelaku dilakukan saat pedagang daging sapi sedang sibuk melayani pembeli. Berbekal rekaman CCTV, tim Buser Naga Polresta Pangkal Pinang berhasil mengamankan pelaku di kediamannya di Selindung Baru, Kota Pangkal Pinang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena desakan ekonomi. Uang hasil curian digunakan untuk membayar utang serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatannya, korban mengalami kerugian hingga 38 juta rupiah. Uang tersebut digunakan pelaku 15 juta, sebesar 15 juta dibayar untuk hutang dia di koperasi, 15 juta dibayar juga hutang kepada ayu iparnya, dan 5 juta digunakan bayar hutang kepada ibunya. Kemudian sisanya 1 juta digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan 2 juta masih tersimpan. Pelaku serta barang bukti telah dibawa ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Pelaku akan dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ormas bentrok dengan